Hey yo bro, salam alaikum rahmatullah wabarakatuh. Hey, bang her with that text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more born jump, baby, don't leave me alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Maulana Damunte dan teman saya Muhammad Ilham Nasution akan menjelaskan atau membuat video role play atau memerankan peran untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh dosen Ustazah Rahmaini dengan bertemakan menjelaskan kompetensi profesional dan pedagogik sebagai guru. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesional. Bagaimana sih untuk menjadi guru yang profesional? Pada kesempatan kali ini saya memberikan 5 kompetensi bagaimana untuk menjadi guru yang profesional. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi profesional. Yang kedua ialah harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang ketiga, memiliki kompetensi sosial. Dan 4, memiliki kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir ialah sikap profesional. Yang pertama, kompetensi profesional. Seorang guru harus memiliki pemahaman akan materi yang diajarkan. Jangan sampai seorang guru itu kurang menguasai akan materi yang ia ajarkan. Contoh, ketika ada seorang guru sains atau guru fisika, dia mengajar mata kuliah tersebut, akan tetapi dia masih yang namanya belum menguasai materinya. Seperti halnya ketika seorang siswa menanyakan jawaban dari suatu soal atau menanyakan rumus, guru itu tidak bisa memberikannya. Atau ketika seseorang siswa kritis dalam proses pembelajaran, guru tidak mampu yang namanya membimbing dia agar mendapatkan jawaban yang ia pertanyakan. Nah, yang kedua ialah seorang guru dalam konteks kompetensi profesional ini adalah harus dapat menggunakan metodologi yang tepat dalam proses pembelajarannya. Jadi jangan sampai dia contoh mengajar fisika akan tetapi dia hanya berbicara tentang teori, tidak ada namanya latihan. Padahal seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran fisika harus yang namanya ketika sudah teori dilanjutkan dengan yang namanya latihan atau mengerjakan langsung soal tersebut. Nah, yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di sini dapat diartikan sebagai seorang guru harus memahami bagaimana sih karakteristik siswa tersebut. Bagaimana respon dia ketika melihat siswa yang rajin, apakah harus diberikan apresiasi atau malah hukuman, dan sebaliknya ketika ia melihat siswa yang bandel atau susah diajar, apakah dia harus memberikan hukuman atau apresiasi. Nah, guru harus bisa membedakan atau menempatkan siswa tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, seorang guru juga harus memiliki komunikasi yang baik kepada siswanya, kepada orang tua maupun kepada sesama antar guru, yang dimana dia harus pandai berkomunikasi secara efektif, mampu membangun hubungan yang baik kepada orang tua siswa sehingga terjadinya hubungan baik antara guru ke murid, murid ke guru, guru ke wali murid, bahkan sesama antar guru. Nah, yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, seperti pepatah mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Guru itu digugu dan ditiru, yang dimana setiap tingkah laku, setiap tindak tanduk seorang guru itu diperhatikan baik antara sesama guru sendiri maupun muridnya. Jadi ketika seorang guru berperilaku baik, maka siswa-siswanya akan mencontoh yang baik-baik dari guru tersebut, dan sebaliknya ketika seorang guru berperilaku tidak baik, ketika seorang guru suka marah-marah, ataupun ketika seorang guru meninggalkan kewajibannya untuk mengajar, maka akan tercipta pemahaman yang buruk kepada siswanya, akan tercipta pengalaman yang buruk kepada siswanya. Dan yang terakhir ialah sikap profesional. Seorang guru harus profesional dalam
menjalankan profesinya, yang dimana ia harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesi guru. Dia harus selalu meningkatkan dirinya. Jangan sampai ketika ia sudah menjadi guru dia tidak belajar lagi. Nah, itu salah. Maka dari itu dia harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri ia sendiri. Nah, baiklah. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita untuk menjadi guru yang profesional. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ilham, yaitu kompetensi pedagogik. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi pedagogik. Nah, ada 5 kompetensi pedagogik. Yang pertama itu ialah memahami karakteristik peserta didik. Nah, guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik, mau dari emosional mereka, fisik mereka, maupun potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai. Yang kedua itu ialah menguasai teori belajar dan materi pembelajaran. Guru harus mampu menguasai teori pembelajaran yang sudah ditentukan oleh para guru. Yang ketiga ialah mengembangkan kurikulum. Nah, guru harus mampu mengembangkan kurikulum dan membuat suatu silabus yang relevan. Yang keempat itu ialah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Nah, guru harus mampu merancang metode-metode yang akan diajarkan kepada para peserta didik. Yang kelima itu ialah mengembangkan potensi peserta didik. Nah, guru harus mampu mengembangkan potensi peserta didik yang maksimal, mau itu dari akademik maupun non akademik. Nah, disinilah ada 5 kompetensi pedagogik yang diajarkan kepada peserta didik. Baiklah, sampai sinilah hasil dari pembahasan dari materi saya, yaitu yang bertemakan kompetensi guru pedagogik. Nah, sebelum saya salam, saya akan membacakan kesimpulan sedikit mengenai kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik adalah pondasi utama bagi setiap guru dalam menjalankan tugas mendidik. Dengan menguasai kompetensi ini, guru tidak hanya mampu memberikan pembelajaran yang efektif, tetapi juga menginspirasi dan membimbing peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Baiklah, sampai saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.